Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul terbaik kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Domdi Senoro LNG dalam kajian bulanan. Dan untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Nasmi Umar Bakar dengan tema kiat-kiat terhindar dari sihir. Eh, Insya Allah kalau Ustadz berkenan kajian ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam Ustadz. Mungkin sekitar 50 menit bisa materi, sisanya bisa tanya jawab Ustadz. Kemudian Ya, kajian berlangsung pada saat kajian berlangsung dimohon agar para para jamaah untuk mute speakernya supaya kita bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Dan untuk para jamaah awat kami mohon untuk tidak perlu membuka video atau kameranya. Setelah materi selesai nanti kita akan memberikan kesempatan pada eh, jamaah untuk bertanya. Eh, Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di siang hari ini, ya waktu di Jakarta. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam satu acara yang Allah wajibkan kepada kita. Acara talabul Alim, ya, penuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan kita berusaha untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan kita mengharapkan adanya ilmu yang Allah berkahi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang kiat terhindar dari sihir. Ya, bagaimana cara kiat terhindar dari sihir? Yang mana kita ketahui bahwa sihir adalah mantra-mantra atau jampi-jampi atau jimat-jimat atau buhul-buhul yang ditiup yang bisa memberikan pengaruh pada badan atau hati atau akal manusia dengan izin Allah. Sekali lagi, apa itu sihir? Barangkali kita pernah mendengar kalimat sihir. Sihir ini adalah mantra-mantra. Seseorang membaca sesuatu bacaan yang tidak bisa dipahami, mantra-mantra atau jampi-jampi, atau jimat-jimat, atau buhul-buhul yang ditiup, yang bisa memberikan pengaruh pada badan seseorang, atau hati seseorang, atau akal seseorang. Dan itu semua terjadi dengan izin Allah. Yang pasti perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan syaitan. Ya, syaitan dari kalangan jin membantu manusia sehingga seakan-akan dia memiliki kelebihan, memiliki kesaktian, ya, yang sebetulnya manusia tidak memiliki kelebihan yang biasa kita lihat adanya seseorang yang bisa terbang di udara, barangkali bisa dibakar dengan api tapi dia tidak terbakar, ditusuk dengan pedang tapi dia tidak mati, ya, dan lain-lain. Banyak sekali kesaktian atau kelebihan yang kita lihat di manusia ini, ternyata itu bukanlah karomah dari Allah, apalagi mukjizat. Mukjizat itu kelebihan yang didapatkan oleh para nabi dan rasul. Adapun selain nabi dan rasul yang memiliki kelebihan, namanya karomah. Nah, orang-orang yang memiliki sihir ini, mereka berkawan, berkomunikasi dengan syaitan jin. Yang pasti mereka ini melakukan persembahan-persembahan kepada syaitan jin, sehingga syaitan jin pun memberikan bantuan kepada mereka. Ada sihir ini yang menyebabkan seseorang itu mati dengan izin Allah. Ada sihir yang menyebabkan seseorang itu sakit atau menjadikan suami tidak bisa mencampuri istrinya, tidak bisa berhubungan.
Atau bisa juga memisahkan pasangan suami dan istri sehingga mereka bercerai. Atau membuat salah satu pihak saling membenci satu dengan yang lain, atau menjadikan mereka saling mencintai. Ya, ini sekali lagi terjadi dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada sebabnya. Kemudaratan yang mereka berikan kepada orang lain tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya sihirnya para penyihir akan bekerja secara sempurna bila mengenai hati yang lemah. Hatinya lemah, jiwanya penuh dengan syahwat yang senantiasa bergantung kepada hal-hal yang rendah. Oleh sebab itu, umumnya sihir ini banyak terkena kepada para wanita, atau anak-anak, atau orang-orang bodoh, atau orang-orang pedalaman, atau orang-orang yang lemah dalam berpegang teguh kepada agama. Ya, sedikit sekali sikap tawakalnya dan tauhidnya yang sangat kecil, serta orang-orang yang tidak memiliki bagian sama sekali dari zikir-zikir yang Rasul ajarkan. Adanya doa-doa yang Rasul syariatkan dan ta'awudz, ya, ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu jarang juga dibaca. Umumnya seperti itu. Orang-orang yang terkena sihir sehingga dia bisa jadi kesurupan, bisa jadi seperti orang gila, atau mungkin sakit, mungkin juga melakukan sesuatu yang intinya menimbulkan mudarat bagi orang lain. Ya, jadi sihir ini dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Bisa jadi dukun yang melakukan sihir kepada seseorang, ya, atau mungkin pesanan dari seseorang yang akhirnya dukun itu melakukan sihir. Ya, jadi dukun bisa langsung. Ada orang yang pesan kepada si dukun dengan bayaran-bayaran tertentu, ya kemudian si dukun itu melakukan sihir kepada orang lain yang diinginkan. Nah, selama orang tersebut tidak memiliki pembentengan yang kuat, tidak punya iman dan tauhid yang kuat, tidak ada zikir-zikir, tidak ada ta'awud, ya, tidak ada doa-doa yang banyak, tidak ada tawakal kepada Allah, dan umumnya mereka ini adalah, mohon maaf ya, wanita yang gampang, lebih gampang sekali terkena sihir ini. Ya, orang-orang yang lemah, yang kadang-kadang mereka kurang bersemangat untuk membentengi dirinya. Meskipun laki-laki juga ada. Maka jemaah sekalian, perbuatan sihir ini dapat menjadikan seseorang keluar dari Islam. Karena mereka meminta pertolongan, mereka berdoa, mereka beribadah kepada selain Allah. Ini pekerjaannya syaitan dari dulu sampai hari ini. Dan ketika seorang muslim melakukan sihir, yang jelas-jelas meminta berdoa kepada selain Allah, maka mereka pun gugur imannya. Mereka terbatalkan keislamannya. Nah, kita ingin supaya kita bisa terhindar dari gangguan sihir ini, sudah dijelaskan oleh Allah dan Nabi SAW bagaimana caranya supaya syaitan tidak mudah untuk mengganggu kita. Selama kita kuat imannya, kuat tauhidnya, banyak pembentengannya, maka insya Allah gangguan sihir dari siapapun tidak akan bisa menimpa kita. Dan kalaupun ada orang yang sudah berusaha membentengi dirinya, ternyata masih juga terkena sihir, maka ini semua pasti terjadi dengan izin Allah, dan pasti ada hikmahnya, dan pasti ada sesuatu yang Allah inginkan padanya. Baik, jamaah sekalian, sekarang kita akan fokus kepada pembahasan kiat-kiat agar bisa terhindar, baik itu di kota, maupun di desa, maupun di pedalaman, ya di mana saja. Banyak orang yang melakukan perbuatan sihir ini untuk melariskan barang dagangannya, supaya bisnisnya semakin lancar, atau dia ingin menghipnotis, ya, menghipnotis orang lain, untuk mengambil harta orang lain, agar dia mendapatkan bisnis yang lancar, tender yang banyak, ya, sifatnya duniawi semua. Tidak ada satupun sihir tujuannya untuk akhirat. Dan semua dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan meminta bantuan kepada syaitan jin. Maka jemaah sekalian, di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar dari sihir, yang pertama, kita beriman kepada Allah. Kita beriman dengan cara mentauhidkan Allah serta bertawakal kepadanya. Ya, beriman kepada Allah dengan benar, dengan cara mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman di surah An-Nahl,
Ya, di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat yang ke-99 dan 100. Ya, ayat yang ke-16, ayat yang ke-99 dan 100. Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan. Syaitan ini yang suka melakukan sihir, tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang telah beriman dan bertawakal kepada Allah. Allah yang mengatakan demikian. Sehebat apapun sihir seseorang tidak akan bisa terkena kepada orang seseorang yang diinginkan tanpa izin Allah. Ternyata Allah mengatakan syaitan itu tidak punya kekuasaan, tidak bisa memberikan pengaruh untuk menimbulkan mudarat, menimbulkan sihir atau yang lainnya kepada orang-orang yang betul-betul mukmin sejati, akidahnya kuat, tauhidnya mantap, tawakal kepada Allah selalu ada pada dirinya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu, kata Allah, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Kalau orang itu melakukan kesyirikan, maka syaitan pun bisa menguasainya. Syaitan pun bisa untuk menggodanya. Syaitan pun bisa untuk menjadi ya, menjadi hambanya bahkan. Syaitan siap untuk menjadi hamba seseorang yang orang tersebut siap untuk melakukan persembahan. Jadi saling menyembah satu sama lain. Yang satu memberikan persembahan, yang satu merasa seperti raja. Atau syaitan pun dengan keikhlasannya akan membantu siapapun orang yang telah memberikan persembahan ibadah kepada mereka. Jadi ini yang pertama ya. Cara untuk menghindarkan dari sihir adalah kita beriman kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah, akidah kita kuat dan mantap. Dan ini butuh ilmu. Selama akidah kita rusak, nauzubillah, ya, iman kepada Allah selalu terucapkan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Tapi kenyataannya, ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Apakah syirik besar maupun syirik kecil? Perbuatan syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbuatan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi menjadikan orang itu gampang terkena gangguan sihir. Ya, langkah pertama ya. Jadi berimanlah dengan benar, kita tauhidkan Allah, kita tidak melakukan perbuatan syirik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Jangan ikuti kemauan mereka. Jangan mengikuti apa yang mereka inginkan. Ya, seperti itu. Kalau seandainya seseorang itu ya mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan dengan melakukan perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar, maka ya tentunya sangat mudah syaitan untuk mempengaruhinya dan menimbulkan mudarat kepadanya. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, kiat untuk bisa terhindar dari gangguan sihir adalah berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau cara pertama tadi adalah akidah kita harus kuat, tauhid kita harus mantap, betul-betul yakin beriman kepada Allah, percaya. Yang kedua ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara memahaminya, ya, cara memahaminya yang benar sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka tentunya orang tersebut gampang sekali tersesatkan. Gampang sekali dia mendapatkan gangguan dari syaitan. Coba kita lihat bagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Az-Zukhruf, surah ke-43, ayat yang ke-36. Ya, surah ke-43, ayat yang ke-36 Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah. Dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami adakan baginya syaitan. Kami adakan baginya syaitan yang dapat menyesatkannya, yang dapat mengganggunya, yang dapat mempengaruhi
Apa Ustaz? Ya, sebenarnya suaranya tidak terdengar ya. Iya, di saya juga nggak ada suara. Hilang signal kali. Oh, iya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak, eh, tadi tidak begitu jelas. Terdengar suaranya nggak Ustaz? Ya, terdengar. Tadi hilang ya sebentar. Kenapa ya? Halo? Tes Ustaz, tes. Bisa Ya, bisa dengar suara nggak Ustaz? ya terdengar suaranya. Terdengar. Ya, suaranya terdengar. Hmm. Kita lanjutkan jamaah sekalian ya. Eh, Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kita ingin terhindar dari sihir. Bagaimana caranya? Yaitu kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Maka jangan jadikan syaitan sebagai pemimpin kita. Kita berusaha keras agar bagaimana akidah kita mantap dan kuat. Yang kedua, kiat untuk terhindar dari sihir adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, berpaling dari pengajaran Allah. Yang Allah ajarkan apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Siapapun yang berpaling dari syariat, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan cara mengamalkan yang benar, sebagaimana Rasul SAW dan para sahabatnya, maka kata Allah, kami adakan baginya syaitan yang akan menyesatkan. Kami adakan baginya syaitan yang akan mempengaruhi dan menimbulkan mudarat baginya. Dan kami jadikan syaitan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Nauzubillah. Ya. Ini semua terjadi pasti dengan izin Allah, tapi yang salah pasti kita. Pasti manusia itu sendiri ya. Karena mereka sendiri meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengaku Muslim, tapi mereka tidak mau memahami Islam dengan benar. Dan kalaupun mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka menggunakan itu dengan cara memahaminya. Sebagaimana yang dipahami oleh hawa nafsunya. Yang dipahami oleh akal logikanya semata. Yang dipahami oleh kepentingan dunianya semata. Nauzubillah min dzalik. Maka cara kedua agar bisa terhindar dari gangguan sihir adalah hendaknya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada hadis-hadis yang Rasul sampaikan kepada kita dan cara memahaminya pun sebagaimana Rasul dan para sahabatnya sehingga syaitan sulit untuk menggoda, syaitan sulit untuk mengganggu, syaitan sulit untuk eh, melakukan sihir kepada seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak membaca surah Al-Baqarah. Ya, membaca surah Al-Baqarah di rumah, membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Karena Rasul mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang telah dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya, kita berada di rumah, dan syaitan akan lari dari rumah kita. Yang selalu mengganggu kita, menjadikan kita berdosa, menjadikan mudah terkena sihir, gangguan apapun. Ternyata salah satunya, yang ketiga ini adalah sering-sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Dan Rasul yang mengatakan demikian, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Ya, ibadah itu bukan di kuburan. Tapi hendaknya kamu baca surah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian.
Karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, berarti kita ingin terhindar dari gangguan syaitan, karena syaitan inilah yang menyebabkan terjadinya sihir. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ya. Kemudian yang keempat, kiat-kiat agar bisa terhindar dari gangguan sihir ini adalah hendaknya kita selalu bertaubat. Selalu bertaubat, selalu beristighfar dari setiap dosa yang kita kerjakan di masa lalu maupun di masa sekarang. Selalu bertobat kepada Allah akan menjadikan kita semakin bersih dosanya, tergugurkan dosanya. Allah pasti akan berikan pembentengan yang lebih baik. Ya, berbeda dengan orang yang banyak dosa dan dia tidak mau bertobat, maka Allah biarkan setan untuk menyesatkannya. Setan dibiarkan untuk mewarnainya dan menyebabkan sihir mudah terkena kepadanya. Selalu bertobat, bertobat dan bertobat dari setiap dosa. Jangan ditunda-tunda. Nantilah, mungkin besok, nantilah ketika pensiun, nantilah ketika saya sudah memiliki harta yang sangat banyak. Menunda-nunda taubat ini menjadikan hati semakin keras, hati semakin berpenyakit, hati semakin menghitam. Dan akhirnya setan semakin mudah untuk mengganggu seseorang. Coba kita lihat ya, orang-orang yang terkena sihir di tetangga kita, di masyarakat kita, ya, di mana sajalah orang-orang yang terkena sihir. Rata-rata seperti ini. Rata-rata seperti ini. Jarang sekali orang yang betul-betul taat kepada Allah terkena sihir. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang memang melakukan kesyirikan, melakukan ritual-ritual persembahan, ya, meminta-minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, atau mereka tidak mau mengikuti bagaimana aturan-aturan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Atau mereka juga tidak pernah membaca surah Al-Quran, apalagi Al-Baqarah. Al-Quran secara umum saja tidak mereka baca. Tidak ada pembentengan yang kuat. Atau mereka juga termasuk orang yang banyak sekali melakukan dosa-dosa. Secara umum ya, seperti itu secara umum. Ya, siapa saja yang kesurupan, kemasukan jin, ya teriak-teriak, hilang akalnya, mungkin dia sakit, mungkin dia mati, dan lain-lain. Biasanya orang-orang seperti ini. Orang-orang yang jauh dari agamanya. 12 kiat yang insya Allah Allah akan bentengi kita sehingga tidak diganggu oleh syaitan. Kemudian yang kelima. Yang kelima, kiat agar bisa terhindar dari sihir adalah kita beramal soleh secara umum. Kita beramal soleh secara umum. Ya, amal soleh apa saja? Tadi dikatakan Al-Quran dikhususkan surah Al-Baqarah. Rasul mengatakan segala perbuatan baik itu dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, bencana, dan kehancuran. Selama amal itu amal soleh, amal yang sesuai syariat, maka kita akan terhindar dari berbagai macam gangguan. Terhindar dari kematian yang buruk, su'ul khatimah. Dan Rasul mengatakan ini sesuatu yang tentunya berdasarkan wahyu. Ya, segala perbuatan baik, tapi bukan baik menurut kita. Segala perbuatan baik menurut syariat, menurut Allah dan Rasul. Ya bukan kita menilai, ini kan baik, apa salahnya? Ini kan baik, apa salahnya? Tidak boleh. Baik itu bagaimana Allah dan Rasul menilai sesuatu itu baik. Sehingga berdampak positif. Karena ada juga kaum muslimin yang mungkin melakukan sesuatu perbuatan yang dianggapnya baik. Tapi itu ternyata tidak baik secara agama. Tidak baik secara Al-Quran dan Sunnah. Maka dampaknya pun tidak ada. Sehingga dia bisa terbentengi dari sihir. Ya, jadi ingat amal soleh itu amal yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan contoh, dalil, keterangan, itu namanya amal soleh. Ya. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, kiat agar bisa terhindar dari gangguan sihir adalah hendaknya kita sholat sunnah 2 rakaat ketika akan keluar rumah atau ketika akan masuk rumah. Ya, sebagai ikhtiar ya. Namanya ikhtiar tentunya harus maksimal agar kita bisa lebih besar pembentengannya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita kerjakan. Lalu kenapa kita tidak kerjakan poin ke-6, ke-7, dan seterusnya? Karena kita tidak tahu dengan cara kiat yang bagaimanakah akhirnya kita bisa terhindar dari gangguan sihir. Ya. Jadi poin ke-6, sholat sunnah 2 rakaat ketika akan keluar rumah,
dan ketika masuk rumah. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW menyebutkan, apabila engkau hendak keluar dari rumahmu, ya, apabila hendak keluar dari rumah, kerjakan dulu salat sunnah 2 rakaat. Ini namanya salat sunnah mutlak. Ya, bisa pagi, bisa siang, sore, malam, salat sunnah mutlak. 2 rakaat saja. Nah, kemudian dengan sebab itu, niscaya engkau pun akan terlindungi dari berbagai macam keburukan yang ada di luar rumah. Apakah gangguan sihir, apakah dari pembegal, barangkali ada perampok, pencuri, penjambret, dan lain-lain. Sebagai ikhtiar kita, supaya nanti Allah melindungi kita dari berbagai macam hal yang buruk. Jadi sebelum keluar, salat sunnah dulu 2 rakaat, ya, maka kata Rasul, dengan sebab salat sunnah tersebut yang 2 rakaat dapat melindungimu dari berbagai macam keburukan yang ada di luar rumah. Dan apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, maka kerjakan juga salat sunnah 2 rakaat. Niscaya salat 2 rakaat itu dapat melindungimu dari berbagai keburukan yang ada di dalam rumah. Ini kayaknya salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita ini. Ya, ya, kita sudah pekerjakan yang wajib-wajib kita kerjakan. Alhamdulillah. Qobliyah ba'diyah barangkali. Salat tahajud iya. Mungkin salat duha juga iya. Tapi ini salah satu yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika akan berangkat ya, bukan ke warung sebelah. Bukan ke warung sebelah rumah kita. Ke warung sebelah sholat dulu, ntar masuk sholat lagi. Ke warung sebelah rumah, kan sebelah rumah tetangga kita. Jangan sholat seperti itu. Maksudnya kan ini sholat ketika keluar rumah, di mana kita akan berjalan agak jauh dan waktunya lama. Itu maksudnya. Barangkali ketika antum mau ke kantor misalnya, ya, mau jalan yang agak jauh dan lama, maka hendaknya kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat ini. Begitu juga kita lama di luar, ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, begitu masuk rumah, kita juga sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, ini kan ikhtiar sekali lagi. Selama itu memang itu bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Sebagai ikhtiar agar kita terbentengi. Kita ini banyak dosa. Gimana caranya? Yang menyebabkan kita berdosa siapa? Setan ini. Setan mengganggu kita, membisikkan, menggoda 24 jam. Akhirnya kita banyak dosa. Nah, caranya agar kita bisa meminimalisir tingkat dosa, seperti ini. Ya, yang kita bahas ini kan kiat menghindarkan dari sihir. Sihir itu kan datang dari syaitan. Ya, nah maka kita kerjakan semua, insya Allah dosa pun kita semakin sedikit juga, karena syaitan kesulitan untuk menggoda kita. Ya, seperti itu. Bagi ikhwan barangkali yang sering keluar dari rumah, berjalan kemana, sering ke kantor, kemana lagi, ya silakan saja. Tapi tentunya kita lakukan berbagai macam pembentengan-pembentengan supaya lebih kuat, ya, sehingga setan pun tidak mudah untuk mengganggu kita. Ya, sampaikan kepada istri, kepada suami, kepada anak, dan lain-lain. Ya, kalau mau keluar rumah agak jauh misalnya, apalagi ketika berhari-hari, apalagi ketika safar, ya, misalnya berhaji, berumroh, atau keluar daerah, keluar kota misalnya. Nah, coba ikhtiar ini. Kita nggak tahu gangguan itu kapan datangnya dan bagaimana bentuknya. Dan ketika kita masuk ke rumah pun, ya, bisa jadi syaitan pun mengikuti kita. Maka kita kembali melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Di antaranya, ya, bukan satu-satunya. Karena ada 12 ini. Ya, 12 cara untuk bisa terhindar dari gangguan sihir. Baik. Yang ketujuh, bersihkan rumah dari patung dan gambar makhluk-makhluk bernyawa. Patung bernyawa dari manusia, jin, malaikat, dan hewan. Ya, patung dan gambar-gambar, foto-foto, lukisan-lukisan dari makhluk yang bernyawa. Begitu juga anjing, jangan dimasukkan ke dalam rumah. Karena mereka tidak masuk rumah yang ada gambar, foto, ya, anjing, patung, dan lonceng. Malaikat rahmat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat hal-hal seperti itu. Hadisnya sangat banyak, hampir 20 hadis. Ya, Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu terdapat patung makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa,
atau lonceng, atau anjing. Malaikat rahmat maksudnya ya, bukan malaikat maut yang mencabut nyawa. Kalau malaikat maut sih pasti masuk. Ya, jadi malaikat rahmat ini, malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk menebarkan rahmat, memberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman. Kita mendapatkan ya kebahagiaan dan seterusnya. Ini malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang ada, sekali lagi, patung bernyawa, gambar makhluk bernyawa, kemudian lonceng dan anjing di dalam rumah. Maka gimana? Jangan adakan hal seperti ini. Kalau malaikat tidak mau masuk, berarti siapa yang masuk? Syaitan. Syaitan dari kalangan jin. Ya, syaitan dari kalangan jin yang akan mudah sekali masuk ke rumah seperti itu. Ini hal yang gaib. Kita nggak tahu. Kita nggak melihat malaikat, kita nggak melihat jin. Ya, tapi Rasul menginformasikan kepada kita, kalau kita ingin terhindar dari gangguan syaitan, maka keluarkan barang-barang yang seperti ini. Jangan sampai ada anjing dalam rumah. Anjing itu bolehnya di luar rumah. Barangkali dibutuhkan untuk menjaga rumah, menjaga tanaman, menjaga hewan ternak, ya, tapi tidak boleh dimasukkan dalam rumah. Begitu juga lonceng, ya, patung-patung dari makhluk bernyawa, atau foto-foto, gambar-gambar, lukisan-lukisan dari makhluk yang bernyawa seperti manusia, jin, malaikat, dan hewan. Nah, hal ini seperti ini kelihatannya banyak di masyarakat ya. Banyak sekali foto-foto yang bertebaran di mana-mana. Maka berhati-hatilah, karena Rasul yang mengatakan demikian, malaikat rahmat tidak mau masuk. Berarti yang masuk siapa nanti dengan mudah? Yaitu syaitan. Dan syaitan melancarkan sihirnya, melancarkan godaannya, gangguannya, bisikannya, kesesatannya, dan lain-lain. Nauzubillah. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, kiat untuk bisa terhindar dari gangguan sihir adalah hendaknya kita selalu ya membentengi diri kita dalam kondisi berwudu. Berwudu, batal wudu, wudu kembali. Batal wudu, wudu kembali. Karena disebutkan di hadis bahwa seseorang yang selalu dalam kondisi berwudu, maka malaikat pun akan bersamanya. Ketika tidur pun kita disunnahkan untuk berwudu. Jadi wudu itu bukan hanya untuk sholat saja. Meskipun kita tidak sholat, artinya kita bukan ingin sholat, tapi kita hendaknya berwudu. Karena fungsinya wudu itu bukan hanya untuk sholat saja atau untuk tawaf mengelilingi Ka'bah di Baitullah. Tapi wudu juga bisa sebagai pembentengan. Dan Rasul mengajarkan, ya, wudu ini senantiasa pagi, siang, sore, malam. Dan terutama ketika akan tidur. Disunnahkan juga kan, ketika akan tidur, kita berwudu terlebih dahulu, sebagaimana ketika akan sholat, lalu kita miringkan tubuh kita ke arah kanan, lalu kita membaca zikir, kita baca doa, ya, dan kemudian kita baru tidur. Insya Allah kita akan terhindar dari gangguan syaitan, karena pada waktu itu malaikat akan menyertai kita. Seseorang itu akan terlindungi. Syaitan tidak bisa, sulit mengganggu dengan sihirnya, dengan apapun, karena malaikat selalu ya dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Ya. Yang kesembilan, membentengi diri dengan doa-doa. Membentengi diri dengan doa-doa, adanya ta'awud, ya, minta perlindungan kepada Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan, seperti zikir pagi dan petang. Ya, kita baca zikir-zikir tersebut. Setiap pagi dan petang berarti setiap selesai sholat subuh dan setiap selesai sholat asar. Ya, zikir-zikirnya dibaca. Begitu juga zikir-zikir setelah selesai sholat fardu. Ya, kita baca semua itu. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, zikir pagi petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ya, zikir-zikir yang memang dianjurkan dan disyariatkan dan lebih ditekankan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan lain-lain. Ya. Baik. Kemudian, zikir-zikir setelah selesai sholat fardu, dan zikir sebelum dan sesudah bangun tidur. Ya, sebelum tidur kita baca zikir, dan setelah bangun dari tidur kita pun membaca zikir. Dan ada satu surat yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Surat ini disunahkan untuk dibaca. Ya, sebelum dan sesudah bangun dari tidur. Surah apa itu?
Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Ya. Sebelum tidur kita baca Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Bangun dari tidur kita pun baca Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Ini salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin sebelum tidurnya mereka baca itu. Tapi ketika bangun tidur, nah biasanya mereka tidak baca. Ya bisa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi membaca Al-Falaq dan Al-Ikhlas setelah bangun dari tidur banyak ditinggalkan. Padahal ini suatu hal yang disyariatkan agar kita bisa terhindar dari gangguan syaitan, gangguan sihir. Ya. Jadi sebelum dan sesudah bangun tidur. Kemudian doa ketika mau masuk ke rumah dan keluar rumah. Masuk rumah kita langkahkan kaki kanan ya ke pintu rumah, kita baca bismillah. Mau keluar rumah juga demikian, bagaimana doanya. Ikhtiar kita harus banyak sekali jamaah sekalian. Ketika naik kendaraan, ya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allahi, la haula wala quwata illa billah. Ketika masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ketika keluar masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, ketika doa masuk kamar mandi, ketika keluar kamar mandi dan seterusnya. Banyak sekali, bahkan mau baca Quran pun kita membaca ta'awud. Sebelum baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika akan berhubungan suami istri, kita juga berdoa, membaca doa, minta perlindungan jangan sampai syaitan mengganggu. Jadi sihir itu bisa dilakukan kapan saja. Mereka melakukan sihir, membaca mantra-mantra, membaca jimat-jimat, membaca sesuatu yang dibaca, ya, yang itu intinya meminta pertolongan kepada syaitan, jin. Lalu syaitan jin pun datang memberikan bantuan, tapi bantuan ini tidak akan bisa terwujud ya tanpa izin dari Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Yang ke-10 jemaah sekalian, kiat agar bisa terhindar dari gangguan sihir adalah menuntut ilmu syar'i. Kita belajar, kita rajin, semangat, sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, dan seringkali menghadiri majelis ilmu. Orang yang jarang belajar, jarang datang ke majelis ilmu, mohon maaf, besar peluang dia terganggu oleh syaitan. Iman pun mudah turun. Coba saja kalau kita nggak ngaji, nggak taklim, jarang sekali menghadiri majelis-majelis ilmu. Iman kita pun jadi turun. Awalnya kita semangat nih, apalagi baru-baru berhijrah ya. Ketika baru berhijrah, kenal sunnah, kenal bagaimana cara beragama dengan benar, kita meneteskan air mata, kita bertobat, wah, awal-awal tuh. Tapi lambat laun, berjalannya waktu, lama-lama mudah turun iman. Kenapa? Karena kita tidak ada follow up. Tidak ada follow up untuk terus belajar. Dia awalnya menyesal, menangis, meneteskan air mata, minta ampun kepada Allah. Tapi follow up-nya tidak ada, maka tentunya mudah bagi dia untuk kembali lagi melakukan dosa. Hendaknya kita menuntut ilmu, belajar, belajar, dan belajar. Setiap hari kita belajar. Setiap hari. Kapan ada waktu kosong, kita belajar tentang agama kita ini. Karena kita masih banyak yang tidak tahu. Jangankan ibadah sunnah, yang wajib pun bisa jadi banyak yang salah. Bacaannya, gerakannya, tumak ninahnya, kekhusyuannya. Sepanjang hidup sampai mati kita belajar. Ustadz masih belajar mati-matian. Ulama masih belajar mati-matian. Para sahabat Nabi pun masih belajar mati-matian. Sampai mati kita dituntut untuk belajar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ya. Dan kita berhijrah terus melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik. Tapi kalau tanpa ilmu nggak bisa. Pasti banyak salahnya. Ini salah, itu salah. Ini nggak tahu, itu nggak tahu. Salah dalam proses hijrah. Orang yang tidak berilmu, maka syaitan dengan mudah untuk menggodanya. Orang yang tidak berilmu, maka iman pun mudah turun. Orang yang tidak berilmu, maka syaitan pun akan mudah melakukan sihir kepadanya. Dan coba kita lihat. Survei membuktikan. Rata-rata orang yang terkena sihir, rata-rata orang yang tidak berilmu. Rata-rata orang yang kemasukan dan kerasukan syaitan, kerasukan jin, rata-rata tidak berilmu. Atau jarang menuntut ilmu.
Karena orang seperti inilah orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Kalau sudah kewajiban ditinggalkan, pasti mudah diganggu, dimanapun mereka berada. Coba kita lihat orang-orang yang terkena hipnotis, terhipnotis. Itu kan sihir, ya. Cuma dipegang pundaknya, tek, ya, dipegang pundaknya langsung dia tidak sadar. Apa yang dilakukan oleh orang yang hipnotis itu? Banyak sekali kan yang diambil hartanya, diambil ATM-nya, diambil handphonenya, cuma dipegang pundak saja. Rata-rata orang-orang yang jauh dari agama. Bukan kita sombong ya, kita juga sebetulnya bukan orang yang sudah dekat banget dengan Allah, tidak. Tapi kita ada usaha lah, meskipun sedikit, berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ya. Ketika orang yang menghipnotis tadi dengan baca mantra-mantra meminta pertolongan kepada syaitan, dia bisa menunjukkan kesaktiannya, bisa terbang di udara, berjalan di atas air, ya mungkin tidak mengganggu, cuman menunjukkan kesaktian. Tapi ada juga yang menunjukkan gangguan-gangguan, sehingga kita banyak lupa, ya banyak salah, ya ngomongnya tidak teratur, ya ngomongnya yang tidak bisa kita sadari, kita ngomong apapun nggak sadar, ya mempengaruhi badan, mempengaruhi akal, mempengaruhi hati seseorang. Itu terjadi dengan izin Allah. Rata-rata orang-orang yang tidak berilmu. Coba, pernah nggak kita dengar adanya ulama yang terkena sihir? Iya, setahu saya tidak ada, setahu saya. Dan kalaupun ada, sangat sedikit. Dan kalaupun ada, itu ada hikmahnya. Ada ujian yang Allah berikan kepadanya. Tapi itu jarang sekali. Ya, berarti dia ulama yang barangkali kurang pembentengan juga. Dan Rasulullah pernah tersihir. Nah, apa kurangnya Rasul? Wah, ini manusia terbaik di muka bumi. Ya, Rasul pernah tersihir. Allah ingin membuktikan bahwa beliau manusia biasa. Setelah itu Allah jaga. Allah lindungi beliau. Jadi ini terjadi semua dengan izin Allah. Karena jangan sampai manusia itu terlalu berlebihan dalam mengagungkan dan melebihkan Rasulullah SAW. Memang beliau paling agung, beliau paling istimewa, udah jelas surganya, diampuni dosanya, dan akhirnya manusia terkadang berlebihan, gulu, berlebih-lebihan. Sampai-sampai Rasul itu seakan-akan sama dengan Allah. Maka Allah berikan ujian kepadanya. Supaya manusia itu tahu bahwa selevel beliau pun pernah terkena sihir, tapi tidak lama, cuma sebentar. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Allah yang mampu ya memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan kepada siapa hamba yang Allah inginkan. Ya. Jadi seperti itu ya. Nuntut ilmu syar'i. Yang ke-11, makan 7 korma ajwa setiap pagi. Yang ke-11, hendaknya kita makan kurma ajwa ya, bukan kurma yang lain. Karena di hadis disebutkan demikian. Barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, maka racun dan sihir tidak akan mampu membahayakannya pada hari itu. Ya, kurma kan banyak jenisnya. Mungkin ada yang nggak suka ajwa ya. Sukanya yang lain yang manis-manis. Ya, itu sih boleh-boleh saja, bukan terlarang. Silakan. Ajwa mungkin mahal, Ustaz. Ada yang murah-murah nih. Ya, silakan saja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keutamaan, nah, keutamaannya tidak bisa kita pilih yang lain. Keutamaan yang bisa dengan izin Allah, racun dan sihir pun tidak akan mampu membahayakannya. Setiap pagi makan 7 butir. 7 ya, bukan 5, bukan 4, bukan 3. Selama memang jumlahnya, ya caranya, keutamaannya berasal dari Allah dan Rasul, ya sudah kita imani dan kita lakukan. Ya, yang ke-12 yang terakhir. Kiat agar bisa terhindar dari gangguan sihir. Yang ke-12, yaitu tidak membiarkan anak-anak berkeliaran pada saat akan terbenamnya matahari. Ini lebih besar ya, potensi untuk terkena gangguan syaitan jin. Ketika matahari akan terbenam, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Maka jangan anak-anak itu keluar dari rumah. Karena pada waktu itu bertebaran syaitan untuk mengganggu manusia. Kita baca hadisnya. Kata Nabi SAW, apabila malam telah datang menjelang, dan kamu berada di sore hari, maka ya apabila datang malam menjelang, atau kamu berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian. Anak-anak kecil ini kan mereka lebih
besar peluang untuk terganggu karena mereka nggak punya pembentengan. Kenapa difokuskan anak-anak? Tahan anak-anak ini. Karena sesungguhnya setan itu ya pada waktu itu bertebaran. Ya, jika telah berlalu malam, sesaat dari waktu malam sampai masuknya waktu Isya, maka lepaskan mereka kembali. Ya, insya Allah lebih aman. Jadi ternyata waktu di mana setan itu bertebaran, ini masalah gaib. Tapi kan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Berarti betul-betul perkataan Nabi. Dan Nabi berkata dengan tuntunan wahyu. Ketika datang dekat lagi waktu maghrib, pada saat matahari terbenam, maka tahan anak-anak ini jangan main di luar. Kita bawa mereka masuk ke dalam rumah. Dikhawatirkan. Meskipun kita lihat ada juga anak-anak yang tidak terganggu. Tapi dikhawatirkan mereka terganggu. Dan umumnya memang terganggu. Dengan berbagai macam bentuk gangguan. Ada yang sihir, ada yang mereka hilang, dibawa oleh setan jin. Ya, ada yang melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, jadi intinya ditemani lah. Kalaupun keluar, ditemani, jangan sendirian. Ya, karena dikhawatirkan pada waktu itu dikatakan setan itu sedang bertebaran. Nah, nanti mereka akan terkena gangguan. Gangguan itu macam-macam. Bisa jadi sihir, bisa juga bukan sihir. Tapi kalau sudah berlalu sesaat sampai masuk Isya, maka mereka boleh lagi di luar rumah misalnya, ya, untuk bisa bermain di sana. Ya, demikian ya. Inilah yang saya ketahui, saya ringkas menjadi 12 kiat agar bisa terhindar dari gangguan sihir, yang tentunya kita berusaha maksimal untuk bisa memahami dan mengamalkannya, karena memang setan pun tidak pernah diam, tidak pernah berhenti, menunggu celah-celah kapan kita lalai, kapan kita lengah, ya, untuk bisa memanfaatkan sihirnya kepada manusia. Demikian, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Baik Ustadz, nah, terima kasih Ustadz. Di chat sudah ada pertanyaan juga. Saya coba bacakan yang pertama ya Ustadz. Bismillah, semoga Ustadz dan kita semua yang hadir di sini lalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya Ustadz, Ana mempunyai tante yang kebanyakan orang menyebutnya orang pintar. Beliau bisa menyembuhkan orang, khususnya orang yang terkena sihir, dengan pasien tersebut diminta untuk membawa syarat-syarat seperti bawa kemeja seukuran pasien, rokok Jisamsu 2 kotak, telur ayam 2 butir, bawang putih tunggal. Di satu sisi pasien tersebut terbantu kesembuhannya dari kiriman sihir dari sisi lain dengan mohon mohon penjelasan Ustaz, apakah ini bertentangan atau tidak secara Islam. Jazakallah khairan. Wah, iya. Ya, tentunya tidak boleh ya. Tidak boleh untuk mengikuti permintaan dari syaitan. Dukun itu perwakilan syaitan. Dukun itu juga setan. Setan dari jenis manusia. Ya, yang minta-minta melakukan persembahan, ritual, ya, untuk setan jin. Ya, manusia itu makhluk yang mulia. Bukan jin sebagai makhluk yang mulia. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Dan jin menginginkan manusia itu menjadi hina. Maka mereka ingin manusia di bawah mereka. Ya, gangguan-gangguan yang disebutkan tadi, ya, dengan mereka meminta persyaratan agar mendapatkan kesembuhan. Sebetulnya bisa jadi itu gangguan dari mereka sendiri. Mereka ganggu, lalu mereka minta persyaratan yang sesuai dengan keinginan mereka, dan ketika dipenuhi, maka gangguan itu pun dilepas. Ya, dan tidak boleh melepaskan gangguan sihir ataupun yang lainnya dengan cara mengikuti permintaan mereka. Berarti kita menundukkan diri kita kepada mereka. Tapi yang Allah syariatkan adalah kita membaca ruqyah. Ada orang yang sakit, kita bacakan ruqyah. Ada orang yang kesurupan, kita bacakan ruqyah. Ada orang yang kena sihir, kita bacakan ruqyah. Ruqyah itu bacaan-bacaan yang sesuai syariat. Bacaan Quran, bacaan zikir, bacaan doa, ya, mintanya kepada Allah. Jadi jangan penuhi permintaan setan jin. Meskipun ujungnya mungkin ya, mungkin terjadi kesembuhan. Tapi itu sebetulnya konspirasi. Konspirasi rekayasa. Jadi mereka mengganggu, ya, lalu mereka minta persyaratan. Kalau memenuhi persyaratan ini, maka dia bisa sembuh. Nah, begitu dipenuhi, mereka lepas gangguannya. Jadi mereka juga yang ganggu. Dan mereka juga yang minta persyaratannya. Dan kita tidak boleh memenuhi persyaratan apapun.
Meskipun di situ mungkin tidak ada unsur kesyirikan. Hanya minta apa? Rokok Ji Samsu atau mungkin apa misalnya ini dan itu. Nggak ada unsur kesyirikan kan? Tapi nggak bukan minta-minta kepada mereka, bukan berdoa kepada mereka, tapi memenuhi permintaan mereka itu nggak boleh. Memenuhi permintaan mereka tidak boleh. Meskipun ujungnya kesembuhan. Jangan tertipu dengan kesembuhan. Kesembuhan itu datang dari Allah. Dengan cara yang sesuai syariat. Andai kata sembuhnya itu memang datang sembuh, tapi nggak sesuai syariat. Tapi berdosa besar gimana? Sembuh sih sembuh, tapi nggak sesuai syariat. Sembuh sih sembuh, tapi ada unsur kesyirikan. Sembuh sih sembuh, tapi ada unsur kebid'ahan. Sembuh sih sembuh, tapi ada unsur dosa besarnya. Ya kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi patokan kita bukan sembuhnya saja, tapi cara untuk mendapatkan kesembuhan. Sembuh tidak sembuh itu semua terjadi dengan izin Allah, bukan setan yang menentukan, bukan dukun yang menentukan. Jadi intinya orang pinter, orang bodoh, ya, dukun atau apapun namanya tidak boleh kita ikuti. Bahkan tidak boleh bertanya kepada dukun tentang sesuatu kepadanya. Karena mereka itu syaitan, setan dari jenis manusia. Bukankah Rasul mengatakan man ata arrafan aw kahinan fasa'ala an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ila lailah. Barang siapa mendatangi dukun, nah, ketemu lagi hadis yang lain kan? Barang siapa mendatangi dukun, lalu bertanya kepada si dukun tentang sesuatu perkara yang gaib. Bagaimana nih? Saya begini, saya begini, saya begini. Ya, lalu si dukun memberikan, ya, kalau begitu begini saja. Bertanya saja, kata Rasulullah, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hanya bertanya saja kepada dukun. Gimana rezeki saya, gimana prospek ini ke depan, ya, bagaimana jodoh saya, macam-macam tanya ke dukun. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hanya bertanya. Lalu bagaimana kalau bertanya dan membenarkan apa yang disebutkan oleh dukun? Membenarkan, buktinya dia yakin, dan dia melakukan apa yang disuruh oleh dukun. Kata dukun bawa ini, bawa ini, nanti begini, 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 dan ujung-ujungnya sembuh. Nah, dia menanya dan membenarkan. Kata Rasulullah di hadis yang lain, Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal lalu membenarkan apa yang disebutkan oleh si dukun tadi, maka sungguh dia telah kufur kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur kepada Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan dukun itu pendusta. Setan itu pendusta. Tapi kita benarkan kedustaan mereka. Berarti kita mendustakan Al-Quran. Na'udzubillah. Hati-hati. Hadis ini dikatakan kalau bertanya saja tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan kalau membenarkan, maka dianggapnya kita seakan-akan mengkufur kepada Al-Quran. Padahal kita tidak kufur kepada Al-Quran. Tapi begitulah yang Rasul sebutkan. Maka dosanya besar sekali ini. Berbahaya bagi keimanan. Bagi akidah seseorang ya. Maka jangan tertipu dengan hasil yang ada. Meskipun hasil itu mungkin ada terjadi dengan izin Allah. Tapi kalau sudah caranya tidak sesuai syariat. Maka pasti ujungnya dosa. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada satu lagi dari di chat Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah menyiram air yang sudah dibacakan doa-doa ruqyah dan disiramkan ke sekeliling rumah juga bisa menjaga terhindar dari sihir dan ini tidak bertentangan dengan sunnah Ustaz? Iya. Air yang sudah kita bacakan air tersebut, mungkin air zam-zam yang terbaik tuh air zam-zam ya, insya Allah. Lalu kita minum. Setelah kita baca Quran di situ, Al-Fatihah barangkali dan lain-lain. Mungkin kita baca doa, kita baca zikir. Lalu kita bismillah, kita minum. Untuk kesembuhan penyakit kita. Ya, itu memang ada tuntunannya. Ya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu bermanfaat untuk apa saja yang kita niatkan. Barangkali kita ingin sembuh dari penyakit. Mungkin kita ingin supaya terhindar dari sihir. Ya, jadi diminum. Ya, diminum.
Eh, tapi di sini dikatakan bahwa air itu disiramkan. Setelah kita baca zikir-zikir tersebut, lalu kita siramkan ke pekarangan rumah. Ya, kita cipratkan begitu. Ya, sebetulnya ini kalau kita lihat ya dari hadis-hadis yang ada, sebetulnya tidak ada tuntunan. Tapi ada sebagian ulama yang masih memperbolehkannya. Kenapa? Kenapa? Karena air itu sudah dibacakan. Air itu sudah dibacakan, mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, bacanya juga Al-Quran, bacanya zikir, bacanya doa, lalu bisa jadi air ini kita masukkan ke dalam tubuh kita, bisa juga air ini kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Meskipun setahu saya hadis yang Rasul ajarkan cara-cara seperti itu memang tidak ada. Tapi insya Allah tidak menjadi suatu hal yang terlarang ya. Insya Allah bukan kesyirikan juga. Karena emang pada dasarnya kan kita minta kepada Allah. Cuma wadahnya, sarananya berupa air. Ya, sarana berupa air yang sudah dibaca, apalagi air zam-zam. Ya, itu kan diminum, bukan dibuang. Ya, mungkin yang dimaksud tadi bukan air untuk diminum ya, air biasa mungkin air diambil dari kamar mandi barangkali. Air, ya, kalau yang sudah bisa diminum ya nggak boleh dibuang, itu diminum. Tapi kalau memang air kita ngambil dari kamar mandi, dari sumur barangkali, dari ini bukan untuk minum. Nah, disitulah kita bacakan air tersebut. Boleh-boleh saja kita bacakan air tersebut dengan ayat-ayat ruqyah, lalu kita berwudu dengan air tersebut, mandi dengan air tersebut, ya, atau kita siram tempat-tempat tertentu yang kita berharap Allah memberikan perlindungan kepada kita, maka tidak masalah. Ya, contohnya begini, ketika ada orang yang terkena penyakit ain, ada orang terkena penyakit ain. Penyakit ain itu artinya orang yang memuji seseorang dengan berlebihan. Wah, kamu cantik banget, ganteng banget, putih banget. Nah, ini berbahaya. Memuji seseorang tapi tanpa menyebut ya pujian-pujian kepada Allah. Seharusnya kita menyebutkan barakallahu fiik ya. Kita memuji sambil kita memuji Allah. Kalau kita tidak memuji Allah, hanya pujian saja, dia khawatirkan ditunggangi oleh syaitan. Akhirnya orang itu terkena penyakit ain, mata jahat, dan akhirnya dia bisa sakit. Atau yang kedua, bukan puji, tapi hasad, iri dengki. Mata ain itu orang yang punya hasad, iri dengki, dan orang itu bisa jadi dengan izin Allah mendapatkan sakit dan akhirnya bisa juga mati. Nah, contoh di zaman Nabi, ada seorang sahabat membuka bajunya. Terlihat badannya oleh sahabat yang lain. Tujuannya bukan hasad, iri dengki. Cuman kagum, takjub dengan badannya yang putih bersih. Ya, seakan-akan dia seorang gadis. Bagus sekali badannya. Sahabat ini memuji sahabat yang lain. Sesama sahabat tidak ada hasad, iri dengki. Memuji badannya bagus. Tapi apa terjadi? Pujian tersebut tidak dibarengi dengan memuji Allah. Akhirnya sahabat itu sakit. Sakit. Kenapa? Terkena ain. Penyakit ain itu karena mata, ya, karena pujian, dan karena hasad. Dia terkena ain, padahal dia ada rencana untuk berangkat bersama Nabi SAW. Maka dilaporkan kepada Rasulullah bahwa si Fulan ini sakit. Apa sebabnya? Ada temannya, sahabatnya yang memujinya secara berlebihan karena badannya terlihat bagus. Maka Rasul memerintahkan si sahabat tadi untuk datang dan dia diperintah untuk berwudu, ya. Dan air bekas wudunya disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain dan dengan izin Allah sembuh. Nah, gitu. Dan juga bisa dia disuruh mandi. Disuruh mandi dan air bekas mandinya dia disiramkan. Bekas wudhu atau bekas mandi disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain tadi. Dengan izin Allah sembuh. Nah, ini kan air bukan buat minum kan? Ini air biasa untuk wudhu, untuk mandi. Nah, tapi ternyata bekas eh, air ini dipakai oleh orang yang tadi dialah penyebabnya terkena ain. Maka air tersebut bisa disiramkan dan orang itu langsung sembuh dengan izin Allah. Jadi kesimpulannya tidak masalah ya seperti itu insya Allah. Karena sebagai ikhtiar kita agar kita bisa terbentengi dari gangguan sihir dan gangguan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, sepertinya sudah pukul 13.30, waktunya tidak sudah eh, lewat, sudah habis. Jazakallah khair Ustadz atas materinya. Terima kasih banyak kepada Ustadz beserta tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya BDI PT Deng Ismar LNG untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustadz.
Terima kasih banyak juga kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi